Saya Hamidah dari kelompok 6 kelompok 6 Ulumul Quran. Saya sebagai moderator bersama rekan-rekan saya, Kak Amiruddin, Kak Sarwan, Kak Syarif, dan Kak Rizkiyah. Kebetulan Kak Rizkiyah yang hari ini tidak bisa mengikuti perkuliahan dikarenakan sakit. Langsung saja, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab, keempat masukan dan tambahan dari dosen, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu penyampaian materi yang di sini saya akan menjelaskan tentang Makiyah dan Madaniyah dari kelompok 6 yang akan disampaikan oleh Kak Amiruddin tentang definisi Makiyah dan Madaniyah yang akan disampaikan oleh Kak Amiruddin dan dilanjut oleh Kak Sarwan, ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah, dan juga yang terakhir oleh Kak Syarif. Dan langsung saja ke definisi Makiyah dan Madaniyah yang akan disampaikan oleh Kak Amiruddin. Kepada Kak Amiruddin dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok tentang Makiyah dan Madaniyah. Seperti yang kita ketahui, Makiyah dan Madaniyah ini termasuk salah satu cabang di bidang ulumul Quran yang membahas tentang tempat diturunkannya ayat Al-Quran. Oke, di sini ada Makiyah dan Madaniyah. Pengertian dari Makiyah adalah Al-Maki, apa-apa yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Al-Madani, apa-apa yang turun setelah hijrah, turunnya di Madinah ataupun di tempat lain. Bahkan walaupun ia turun di Mekah. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua, Makiyah dan Madaniyah. Makiyah itu semua ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik itu turunnya di kota Mekah atau di kota Taif atau di kota-kota lainnya. Sedangkan yang Madaniyah, pengertian Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, seperti contoh ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan seterusnya. Ayat ini itu turun di kota Makkah. Akan tetapi ini peristiwanya itu turun ketika terjadinya Fathu Makkah. Nah, seperti kita ketahui Fathu Makkah itu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, maka ayat ini meskipun turun di Makkah akan tetapi disebut dengan Madaniyah. Oke, next kan. Nah, kemudian dasar penetapan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dasar-dasar keilmuan yang menetapkan ayat ini termasuk Madaniyah atau Makkiyah. Ada dua cara. Yang pertama adalah al-manhaj as-simai an-naqli. Dan yang kedua adalah al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Ini disadur dari kitab Mabahis fi Ulumul Quran karya Syekh Ban Al-Khatun. Jadi yang metode yang pertama adalah al-manhaj as-simai an-naqli, yaitu melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari para sahabat. Jadi metode ini itu ya menelusuri riwayat-riwayat hadis-hadis berarti hadis yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ditelusuri hadis tersebut, ayat ini turun di Mekah atau di Madinah. Jadi cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu,
Kapan turunnya ayat tersebut? Apakah sebelum atau sesudah hijrah? Nah, jika cara yang pertama tidak ada atau tidak ditemukan hadis, maka bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, berdasarkan karakteristik surat atau ayat makkiyah dan madaniyah. Nah, cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat makkiyah dan Madinah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Jadi ulama zaman dahulu itu meneliti dulu ayat makkiyah, ayat Madinah ternyata mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, maka ketika suatu ayat tidak ditemukan riwayat tentang turunnya di mana, maka ulama menggunakan metode ijtihadi dengan cara menyamakan pada ciri khas ayat tersebut. Nah, ciri khas tersebut akan dibahas di selanjutnya, yaitu ciri-ciri ayat makkiyah dan madaniyah. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Amiruddin. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ayat makkiyah dan madaniyah yang akan disampaikan oleh Kak Sarwan. Kepada Kak Sarwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya pemateri kedua insyaallah akan membahas tentang ciri-ciri ayat makkiyah dan madaniyah. Yang pertama yang kita akan bahas adalah ciri-ciri ayat makkiyah. Di sini ada beberapa poin. Dan termasuk ciri-ciri ayat-ayat makkiyah itu yang pertama adalah setiap surah yang di dalamnya ada ayat sajadah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada lafaz kalla, dan di mana ini terulang dalam 33 kali dalam 15 surah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas, wahai dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, kecuali dalam surah Al-Hajj. Dan yang keempat, setiap surah yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya, kecuali di dalam surah Al-Baqarah. Dan yang kelima, adapun ciri ayat makkiyah yang kelima adalah setiap surah yang di dalamnya ada kisah nabi, yakni Nabi Adam dan iblis, kecuali dalam surah Al-Baqarah. Dan selanjutnya, setiap surah yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, amin dan semacamnya, kecuali di dalam Quran surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Selanjutnya, surah-surah yang ayatnya pendek-pendek, bersajak ijaz al-ibarah dan padat isinya. Selanjutnya, surah-surah yang berisi ajaran tentang akidah, yakni tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah. Dan terakhir, ciri-ciri ayat makkiyah, surah-surah yang berisi peletakan dasar-dasar tasyri' dan keutamaan akhlakul mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara aniaya, dan membunuh anak-anak perempuan dan sebagainya. Selanjutnya yang ciri-ciri ayat madaniyah. Next. Yang pertama, yang termasuk ciri-ciri ayat madaniyah, setiap surah yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada faridah atau kewajiban dan sanksi pidana. Setiap surah yang di dalamnya disebut tentang kaum munafik, kecuali dalam surah Al-Ankabut, dan mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Dan ketiga, ciri ayat madaniyah yaitu
Keluar tadi. Yang ketiga, setiap surah di dalamnya ada mujadalah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab dan sebagainya. Dan yang keempat, setiap surah yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, fidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, dan hubungan sosial. Dan yang terakhir, ciri-ciri ayat Madaniyah yaitu adalah setiap surah yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Inilah tadi ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun pembahasan selanjutnya yakni adalah urgensi ilmu Makki dan wal Badani. Yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai kelengkapan metodologis. Mufassir yang dimana sangat penting dalam ayat dan surah Al-Quran memahami tentang pengetahuan pada tempat dan turunnya ayat dan surah Al-Quran. Dan yang kedua, ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai pijakan untuk bahasan nasikh wal mansukh. Dan yang ketiga, ilmu Makki dan Madani sebagai pijakan untuk mengungkapkan sejarah tasyri. Dan yang terakhir, urgensi ilmu Makki dan Madani yakni adalah ilmu Makkiyah dan Madaniyah untuk pengantar kajian asbab wan nuzul. Terima kasih untuk Kak Sarwan yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin terkendala sinyal ya, jadi keluar masuk. Nah, selanjutnya itu yang penyampaian materi dari kelompok 6. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, Kak Sarwan, sudah masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Maaf Ustadz, izin bertanya. Untuk sesi tanya jawab di akhir atau lanjut kelompok 7 dahulu Ustadz? Atau mungkin sebaiknya biarkan dulu pertanyaan nanti dijawab setelah presentasi kelompok 7. Baik Ustadz. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya. Barangkali ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung bertanya. Ya. Kalau belum tahu, boleh Maksimal langsung. maksimal tiga orang penanya aja. Setelah itu nanti dijawab setelah presentasi makalah ke-7. Tapi makalah ke-7 siap nggak? Tadi soalnya ada yang WA katanya belum siap presentasi. Untuk Kak Nida Wifa, bagaimana kelompok 7 sudah siap atau tidak? Atau bagaimana? Mohon maaf Kak, kami dari kelompok 7 belum bisa mempresentasikan hari ini, mungkin minggu depan, dan kami sudah izin sama Ustadz Fahmi. Ya, silakan berarti hari ini kelompok 6 dan silakan tanya jawab aja langsung.
Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh dibaca dulu makalahnya. Baik, Kak, izin bertanya, Kakak. Ya silakan Kak. Jadi tadi kan disampaikan bahwasannya ayat Madaniyah itu adalah ya, ayat-ayat yang turun ya setelah Nabi Hijrah, ya, baik turunnya di Madinah ataupun di tempat lain. Bahkan walaupun ia turun di Mekah tadi ya, ketika pas pembukaan Fatu Mekah yang disampaikan sama Kak Amir tadi. Kemudian untuk sebelumnya kan dosen kita Ustadz Fahmi kan juga sudah menyampaikan bahwa ayat-ayat itu ternyata ada banyak ya. Ada yang namanya ayat safari, terus ayat hadori, syita'i, dan ayat samawi, dan juga ayat al juga ada banyak juga itu di kitab Al-Itqan ya yang disampaikan sama Ustadz kemarin waktu itu. Nah, apakah itu juga termasuk apa namanya kategori maksud dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, dari ayat safari, hadori, ya, hadori itu mukim, syita itu ayat hujan ketika pas turun hujan, ya, nah, terus ayat samawi dan juga ayat al-ardi. Nah, itu masuk kategorinya mana, ayat makiyah atau madaniyah, atau ini tuh ada pembahasan sendiri atau beda dari ayat makiyah dan madaniyah gitu. Nah, tadi sempat saya mau tanyakan adalah hikmah juga ya, pentingnya kita mengetahui perbedaan ini itu ayat makiyah dan madaniyah, ya, itu pentingnya apa? Tapi ternyata sudah dijawab sama yang terakhir tadi di kesimpulan. Nah, itu tadi mungkin yang bisa saya tanyakan mungkin ya. Terima kasih, Kak. Baik Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama kami simpan dulu. Nanti di akhir kami jawab. Terima kasih buat Kak Yusron yang sudah bertanya. Baik, untuk pertanyaan kedua.
Ya silakan, kalau tidak ada langsung dijawab saja makalah. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara eh, yang dimana pertanyaannya kurang lebih begini. Apakah ayat Safari, Hadari, dan lain-lain memiliki penjelasan sendiri atau sendiri atau termasuk di salah satu ayat Makki dan Madaniyah? Perlu diingat bahwasanya ayat dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori yang berbeda. Kategori yang paling umum yang kita sering dengar adalah Makki dan Madani yang didasarkan pada lokasi dan periode wahyu. Yang dimana ayat Makki ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabiullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, perlu diingat, istilah seperti ayat Safari dan ayat Hadari tidak umum digunakan dalam konteks pembagian wahyu Al-Quran. Istilah ini lebih terkait dengan konteks penggunaan atau kondisi di mana ayat tersebut bisa diterapkan. Contoh, ayat Safari berarti perjalanan. Ayat Safari biasanya merujuk pada ayat-ayat yang relevan dengan kondisi seorang yang sedang bepergian. Contohnya, keringanan dalam pelaksanaan sholat atau puasa saat dalam perjalanan. Yang kedua, ayat hadari, yang dimana ayat hadari berarti menetap atau tinggal. Ayat hadari biasanya merujuk pada ayat-ayat yang relevan dengan kondisi seseorang yang tinggal di tempat tinggalnya secara tetap. Yang dimana kedua kategori ini lebih bersifat aplikatif dan tidak termasuk dalam pembagian berdasarkan lokasi waktu, yakni Makki dan Madani atau Madaniyah. Jadi, ayat Safari dan Hadari tidak memiliki klasifikasi terpisah di luar ayat Makki dan Madani itu tersendiri, melainkan merupakan cara untuk memahami dan menerapkan ayat-ayat tersebut dalam konteks spesifik. Mungkin itulah jawaban yang bisa saya jawab. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Dan bagaimana untuk penanya, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti itu termasuk ayat ayat Madaniyah dan Makkiyah atau bukan berarti? Atau itu klasifikasinya itu sendiri-sendiri berarti itu? Kayak mungkin yang paling sulit kan ayat Samawi ya, yang untuk ayat Samawi dan juga ayat Al-Ardi. Nah, tadi kan disampaikan cuma ayat Safari dan Hadori. Sedangkan ayat Syita'i yang hujan turun ketika pas hujan dan juga Samawi dan Al-Ardi itu apakah juga termasuk tadi yang disampaikan? Gitu Kak. Maksudnya ini tuh masih kategori masuk ke klasifikasi Makkiyah Madaniyah atau sudah beda pembahasan sendiri gitu. Oke, boleh ikut jawab? Silakan, Kak. Oke, baik. Jadi eh, pada intinya semua ayat Al-Quran itu dua ya. Kemungkinannya dua. Kalau nggak Makkiyah dan Madaniyah. Itu. Nah, mengenai as-soifi, asyita'i, hadori, safari itu hanya klasifikasi suasana turunnya Al-Quran. Misalkan turunnya pas hujan kan dinamakan apa? Asyita'i ya, yang musim panas, as-soifi, pas Nabi bepergian, safari, pas Nabi bepergian, hadori. Jadi ya itu ya hanya eh, membahas tentang bahwa ayat ini suasananya pas turun itu seperti ini. Nah, dia masuk Makkiyah atau Madaniyah ya tergantung. Kalau turunnya sebelum Nabi hijrah ya berarti Makkiyah. Kalau turunnya pasca hijrah ya berarti Madaniyah. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Amir atas tambahan penjelasannya. Dan bagaimana buat Kak Yusron sebagai penanya, apakah sudah cukup jelas? Lumayan cukup jelas. Mungkin kalau yang ayat Samawi dan Al-Ardi bisa disampaikan Kak penjelasannya Kak? Ayat Samawi contohnya seperti apa ya? Saya kurang paham juga ini. Iya, yang kemarin disampaikan sama Ustadz itu loh, ayat Samawi dan juga ayat Al-Ardi, ayat Ardi.
Baik, mungkin buat ayat Samawi dan Aldi itu nanti akan lebih dijelaskan oleh dosen pengampu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Udah ya, cukup tidak apa-apa. Sudah kita ini aja. Sudah Baik, ya, kalau untuk saya bertanya, saya ini aja, ambil alih aja. MC, kedengaran suara saya? terdengar Ustaz. Ya, baik ya, saya langsung saja ya, tidak apa-apa. Sebelum ke materi, pertama saya ucapkan dan apresiasi terima kasih kepada pemakalah hari ini yang sudah mempresentasikan makalahnya, yaitu Saudara Ahmad Syarif, Ahmad Amiruddin, Hamidah, Rizkiyah Amalia, dan Sarwan. Ini Hamidah nama panjangnya tidak ada, dan Sarwan. Hamidah. Syari Tad. Hamidah Sarwan saja. Fakot saja Tad. Sarwan Oh, Fakot saja. ya bagus. Ya maksudnya ketika menuliskan pemakalah ya, emang kalau emang ada nama panjangnya cantumkan biar terbiasa. Tapi kalau tidak ada ya tidak ada. Sama kayak saya, namanya Fakot saja berarti. Oke. Kemudian untuk makalah ke-7 tidak apa-apa ya. Kemarin udah konfirmasi bahwa belum bisa ya. Tidak apa-apa. Yang penting minggu depan diusahakan bisa selesai ya untuk makalah ke-7 ya. Kenapa saya kemarin ingatkan bahwa sebelum kuliah ataupun presentasi dibiasakan untuk dikirim secara japri, karena sebelumnya kan saya belum masuk grup tuh, belum grup khusus ya. Kira saya itu tidak dikirim. Nah, karena ini sebagai bahan pelajaran buat kita juga ya. Jadi ketika seseorang pengajar, baik itu musyrif ataupun pengajar di sekolah ataupun pengajar di majelis, bahkan di perkuliahan, itu salah satu kualitas pengajar itu bisa dinilai sejauh mana dia mempersiapkan materi sebelum menghadapi murid-muridnya, sebelum menghadapi siswa-siswinya. Ya mungkin di antara mahasiswa di sini juga ada yang sudah menjadi musyrif, ada yang sudah menjadi musyrif, ada yang sudah menjadi musyrifah, ada yang menjadi pengajar di suatu majelis, di suatu sekolahan. Itu kualitas antum semua itu ya diukur salah satunya sejauh mana dia mempersiapkan materi sebelum dia menghadapi siswa-siswinya. Sehingga ketika dia menghadapi ataupun berhadapan dengan siswa-siswinya, apa yang dia koreksi, apa yang dia sampaikan, itu berdasarkan betul-betul ilmu dan pendalaman. Jadi tidak kosongan. Itu ya. Termasuk ketika perkuliahan juga, ketika makalahnya dikirim, seorang dosen akan membaca terlebih dahulu ya. Kemudian dilihat mana saja yang harus dikoreksi, dilihat mana saja yang perlu ditambahkan. Nah, itu supaya ketika terjadi perkuliahan itu dosen juga tidak bengong. Nah, emang di sebagian ya mungkin pengalaman saya juga dulu ketika kuliah S1 bahkan S2. Ada yang dosen itu saking sibuknya ketika perkuliahan itu dia lebih mengandalkan dan lebih membiarkan kepada mahasiswanya untuk berdiskusi sendiri. Itu menurut saya kurang baik juga ya, karena salah satu apa ya disebutnya itu
kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang dosen, termasuk kepribadian, disiplin terhadap dirinya yang bisa berdampak kepada siswa-siswinya itu ya. Jadi kenapa saya selalu bilang kirim dulu makalahnya kalau kepada dosen, kepada pengajar itu salah satunya sebagai bahan persiapan dosen untuk menyampaikan, mengkoreksi dan juga kepada mahasiswa bisa baca-baca, kemudian untuk menyampaikan pertanyaan dia tidak sembarangan ke sana ke sini, dia sudah baca, dia sudah analisis makalahnya dan menjadi sebuah tantangan kepada si pemakalah, si presentasi menunjukkan bahwa dia siap gitu. Ketika makalahnya dianalisis, dibaca oleh mahasiswa yang lain, dia siap pertanyaan apapun yang akan ditujukan kepada saya siap sebagai konsekuensi akademis gitu ya. Nah, itu ya yang paling intinya adalah apapun profesi pengajar kita, mengajar kita di majelis, di sekolah, di pengajian, di TPA, apa namanya, persiapkan diri kita sebelum menghadapi siswa-siswi kita. Siapkan apa saja yang akan disampaikan, siapkan saja apa yang akan dibahas, gitu ya. Jadi termasuk makalah yang dikirim saya itu saya baca betul-betul baca, termasuk kerapihannya, ya. Jadi saya komentari, ya. Dan makalah yang sekarang saya apresiasi sudah bagus, cuman ada kesalahan di penomoran ya di kata pengantar itu harusnya masih Romawi, di sini udah nomor 1. Nah, nanti bisa diperbaiki. Ayat-ayat Quran juga, mohon maaf ya saya tidak tampil layar, ini ada sedikit kendala dengan laptopnya nih, agak lemot dari tadi. Kemudian ayat Quran sudah dicantumkan, ya, daftar isi juga ada. Nah, satu lagi, ketika mencantumkan ayat Quran ataupun hadis ataupun qaul ulama yang kita nukil dalam kitab itu alangkah lebih baiknya diberikan harokat ya. Nah, jadi kalau asalnya gundul, kita usaha kita kasih harokat sendiri. Itu salah satu yang saya koreksi. Nanti itu adalah setiap bahasa Arab, baik itu nukilan dari kitab ataupun hadis, wajib ada harokatnya. Wajib ada harokatnya. Misalkan diri sendiri masih terbatas untuk bisa mengharokati, bisa berdiskusi dengan teman-teman ya. Karena karya ilmiah itu termasuk makalah ya, diharapkan bisa dibaca oleh orang akademis ataupun orang awam. Nah, orang awam itu biasanya ketika membaca bahasa Arab, jika tidak diberikan harokat, itu akan kebingungan. Dan ketika dia nukil, misalkan dia baca jurnal ya, yang jurnal itu diambil dari makalah. Ataupun makalah yang disebar, kemudian dipakai berceramah, dipakai untuk kultum. Akhirnya dia ketika menyampaikan materi dan nukilan bahasa Arab tersebut, terjadi kesalahan penyampaian. Ya, yang harusnya patah dibaca domah, yang harusnya domah dibaca kasroh. Nah, ketika kita menulis makalah sudah dibiasakan kita berikan harokat, ketika suatu saat makalah kita ataupun skripsi kita dibaca oleh orang lain, itu akan mudah memahaminya dan akan mudah menghafal termasuk teks bahasa Arabnya. Ya, itu. Nah, ini sudah bagus di bahasa Arabnya, sudah bagus. Kemudian kerapihan juga udah bagus, ini rapi dari sisi kanan, sisi kiri. Cuman satu, penulisan Al-Quran ya, tadi di PPT, di PowerPoint, dan di makalah Word ini masih ada sebagian kesalahan, yaitu A-nya itu harus besar ya, Al-Quran, baru Al besar. Udah, daftar pustaka udah bagus ya. Standar lah ininya 13 halaman standar, 10 ke atas lah standar makalah itu ya. Kemudian ya masuk kepada materi tadi tentang maki
dibahas ya, termasuk ketika seseorang dalam kajian ataupun dalam majelis menerangkan tentang ayat Quran, itu biasanya juga berkaitan ataupun akan lebih lengkap ketika dijelaskan makiyah ataupun madaniyahnya. Ya. Tadi udah dijelaskan juga hikmahnya ya, definisinya. Kemudian ya di sini tadi dijelaskan definisi, kemudian tetapi saya lihat ada beberapa pendapat yang belum dibahas ya. Ya, jadi di sini diambil pendapat yang paling masyhur ya, yang paling jumhur ulama ambil, yaitu bahwa makiyah itu adalah manazala bi Makkah ya, au bil Madinah qabla al-hijrah ya. Ayat yang turun di Mekah ataupun Madinah, bahkan menurut para ulama yang lain ditambahkan mau turun di Mekah ataupun Madinah ya. Terkait juga tadi Safari, Hadori, Ardi, Samai, mau diturun di Mekah, mau turun di Madinah, mau turun di langit ketika Nabi Isra Mi'raj, mau turun di bawah bumi ketika Nabi di gua, ataupun musim hujan ataupun musim panas, maka itu dinamakan makiyah. Dan kalau diturunkan, kalau ayat yang disebut dengan madaniyah, dia ayat yang turun setelah hijrah. Mau itu turunnya di Mekah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya safari ketika di perjalanan, di musim panas, di musim hujan, itu dinamakan madaniyah. Termasuk kata Ibnu Arabi, termasuk ayat makiyah itu adalah ayat yang Nabi itu sedang perjalanan menuju hijrah, tapi wilayahnya itu masih dekat ke Mekah. Contohnya apa? Ketika kita baca Sirah Nabawi, kita akan menemukan sejarah Nabi ketika berangkat hijrah itu malam 26 Safar berangkat hijrah ya. Kemudian di waktu malam itu Nabi langsung menuju ke gua Sur ya, yang kita kenal dengan gua Sur, dan terjadi percakapan di dalam gua Sur itu antara Nabi dengan dengan Abu Bakar yang diabadikan dalam Quran, yaitu kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Diabadikan dalam Quran bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan langsung seketika Nabi Muhammad ucapkan kepada Abu Bakar, janganlah sedih ya. Dalam keadaan takut dan sedih, ngumpat di dalam gua ya. Dan di dalam gua itu bisa dikatakan manazala tahtal ardi, ayat yang turun di bawah bumi karena di dalam gua. Ya, ini disebut termasuk pada salah satu ayat ardi ya, yang turun di bumi. Bahkan menurut para ulama ini lebih dalam lagi, tahtal ardi, di bawah bumi. Nah, karena ayat ini turun masih dekat ke Mekah walaupun dalam proses perjalanan hijrah, tapi wilayahnya lebih dekat ke Mekah, dan termasuk juga ayat ardi ya, tapi dimasukkanlah ke dalam judul yang besar, maka dimasukkanlah ke dalam makiyah. Jadi sebenarnya Safari, Hadori, Syita'i, Saifi ya, kemudian apalagi Arudi, Samai, itu rincian yang lebih rincinya. Tapi judul besarnya adalah Makiyah dan Madaniyah. Makiyah Madaniyah supaya lebih mudah dipahami. Tapi untuk diperdalam, maka kita akan temukan rincian salah satunya ya Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi yang paling terkenal itu mengungkapkan hal itu, bahwa ternyata di dalam Makiyah Madaniyah kalau dirinci lagi ternyata ayat yang turun di Mekah contohnya. Kemudian kayak tadi ayat di Makiyah, kemudian Makiyahnya bagian apa? Bagian ardi karena turun di bumi. Apa contohnya tadi? Innallaha tahzan innallaha ma'ana. Karena turun di bumi, bahkan di bawah bumi, dan dalam kondisi ataupun tempat yang masih dekat dengan Mekah. Jadi kalau ditanya
Ayat ardi itu apa? Ayat yang turun di bumi ataupun di bawah bumi. Dan Makkiyah itu apa? Yang turun di Mekah. Jadi Makkiyah itu judul besar ya, dan rincian sub-subnya di bawahnya ada ardi, ada samai. Cuman karena para ulama lebih lebih madaniyahnya aja. Tidak perlu sampai spesifik kita tahu ini safari, ini hadori. Tapi sebagai ilmu ini sah-sah saja untuk diketahui sebagai bahan tambahan, sebagai penguat keilmuan ataupun pendalaman terhadap Al-Quran. Sama seperti halnya begini. Contoh kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa itu apa? Tongkat. Nah, kalau dirinci, tongkatnya terbuat dari apa? Ada tongkat jati, ada tongkat kayu mahoni. Kalau kita ada tongkat mungkin di Arab itu pohon apa? Pohon zaitun ataupun pohon yang lain, ya. Tapi itu hanya sebagian ulama saja yang membahas rincian itu. Karena yang paling utamanya bahwa tongkatnya itu, bahwa ingin diketahui bahwa Nabi Musa itu punya mujizat tongkat yang bisa berubah jadi ular. Tongkat yang bisa berubah membelah laut. Nah, jadi itibarnya di situ pada tongkatnya supaya diketahui bahwa Nabi Musa mempunyai tongkat. Begitupun ketika berbicara dengan ayat Makkiyah Madaniyah, ingin diketahui, ingin dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan Makkiyah Madaniyah. Itu udah cukup. Adapun mau diteliti, oh ini Makkiyahnya bagian apa? Oh bagian samai. Oh ini Makkiyahnya bagian ardi. Nah, contoh lagi ada yang bagian samai. Apa samai? Contohnya Inda Sidratil Muntaha. Ya, menurut para ulama salah satu ayat yang turun di langit adalah ayat yang menerangkan tentang perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj, ada di surat An-Najm. Ya. Walaqad ra'au ayatan kubro, ya. Apa itu? Ma kadabal fuadu ma ra'a. Wah, terus di situ. Jadi, nah ini termasuk juga kita meluruskan nih. Banyak orang yang salah paham yang menjelaskan bahwa ayat tentang Isra Mi'raj itu adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Padahal di ayat itu hanya dijelaskan bahwa Nabi pergi hijrah bukan hijrah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum diceritakan Mi'rajnya, belum ayat Mi'rajnya mana? Ayat Mi'rajnya itu terdapat di dalam surat An-Najm. Maka ketika menerangkan Isra Mi'raj di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, kita tidak akan menemukan penjelasan tentang hijrah Nabi karena itu ayat Isra-nya dipisahkan oleh Allah. Makanya surat Al-Isra, bukan Al-Isra wal Mi'raj. Nah, baru ayat-ayat tentang tragedi Mi'rajnya dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Najm. Nah, dalam surat An-Najm, menurut para ulama ini ayat disebut ayat samai karena turun. Ada sebagian yang menyebut turun ketika Nabi Mi'raj di langit. Ada yang juga menerangkan turunnya itu ketika menerangkan perjalanan Nabi Mi'raj. Makanya tadi ada salah satu mahasiswa yang membahas bahwa ayat safari itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perjalanan ataupun ayat yang bisa diambil ibrohnya ketika perjalanan. Itu juga termasuk kepada salah satu pengertian ya. Contohnya ada ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Wahai orang yang beriman ya, ketika kalian berperjalanan tidak dosa kepada kalian untuk meringkas sholat, mengkosor sholat. Nah ini disebut, sebagian para ulama menyebut ini termasuk juga ayat safari. Karena apa? Ayatnya itu berkaitan dengan pelajaran menerapkan syariat ketika dalam perjalanan. Ya. Jadi itu ini siapa namanya? Jadi kemarin saya ketika menjelaskan itu bukan bermaksud untuk menjelaskan ya, tapi pas waktu itu menyinggung bahwa saking banyaknya pendapat ulama tentang ulumul Quran, ketika kita perdalam ternyata banyak penjelasan-penjelasan yang asing di telinga kita, mungkin lebih asing lagi di telinga orang awam ketika dijelaskan di suatu majelis. Nah,
Dan keunggulan untuk kita yang memperdalam ulumul Quran, ketika kita mengetahui hal-hal yang jarang didengar, jarang disampaikan itu akan menjadikan kelebihan pada diri kita ketika kita menerangkan kepada umat, akan membuat diri kita beda dengan yang lain. Ya. Jadi terlihat keilmuan yang keilmuan di bidang ulumul Quran kita itu berbeda dengan yang lain, lebih dari yang lain, sehingga kita mengetahui hal-hal yang jarang diketahui oleh orang lain. Salah satunya tadi di telinga orang awam itu, ya, bahkan bukan hanya telinga orang awam, di kalangan para asatid ustadz pun, jika tidak pernah mendalami ulumul Quran, ayat-ayat itu, dia akan bingung apa itu ayat safari, ayat hadori, ya, ayat samai. Bahkan ditanya makiyah madaniyah pun kadang-kadang jawabannya cuma satu, apa? Makiyah itu ayat yang turun di Mekah, madaniyah itu ayat yang turun di Madinah. Padahal itu hanya salah satu pendapat dan bukan yang paling kuat, ya. Jadi yang paling umum di masyarakat itu karena dari kata makiyahnya. Pokoknya ayat semua yang turun di Mekah ya makiyah. Semua ayat yang turun di Madinah ya madaniyah. Padahal itu adalah salah satu pendapat. Yang paling jumhur ulama adalah apa? Tadi ya, yang paling kuat, pendapat yang paling diambil oleh para ulama adalah makiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun Madinah, ya, ataupun di luar kota Mekah Madinah. Karena Nabi dulu pernah perjalanan ke Syam, ya, pernah perjalanan ke berbagai jazirah Arab untuk berdagang, ya. Bahkan dari sebelum kenabian, ya, itu disebut dengan makiyah. Jadi yang turun sebelum hijrah itu makiyah, yang turun setelah hijrah itu madaniyah. Karena apa? Jadi disimpulkan dengan klasifikasi ini lebih singkat juga, ya. Bahkan kalau kita perdalam lagi, ternyata ada makiyah, ada madaniyah, ada lagi satu Syam, ya, Syamiyah mungkin ya kalau gitu. Itu menurut salah satunya kalau di sini. Kalau saya lihat dalam kitab ini, salah satu yang berpendapat itu tadi mana tadi? Pokoknya ada tadi saya baca lihat, dan kalau kita perdalam itu ada keterangan bahwa ayat-ayat itu kalau kita lihat, kalau tidak disimpulkan hanya dengan makiyah madaniyah akan terbagi begitu banyak, ya. Karena Nabi dulu ketika setelah Islam itu, ya, setelah Fathu Makkah, Nabi pun melakukan ekspansi, ya, perluasan wilayah Islam ke luar-luar di antara Mekah Madinah. Sampai yang termasyhur juga kan salah satunya adalah Thaif, ya. Thaif itu di luar Mekah Madinah, tapi masih di daerah Jazirah Arab. Ya. Tapi yang cukup kita ketahui, yang paling populer adalah Makiyah Madaniyah. Tapi kalau ingin diperdalam lagi bisa dilihat, ya, di kitab-kitab ulumul Quran, ya, mau lebih tahu, ya, tentang apa itu safari, apa itu hadori, itu bagus juga kalau diperdalam, ya. Tapi di sini sudah dicukupkan dengan Maki Madani atau Makiyah Madaniyah. Ya, tadi saya singgung sedikit, ya, tentang ayat yang salah satunya kenapa dibedakan dengan di luar Makiyah Madaniyah, ya. Bagian yang tersembunyi itu apa? Ayat Ardi tadi, ya, yang turun dalam gua, yang turun di langit, ya. Ada yang turun ketika perjalanan. Contohnya ayatul ifki, kan? Ayatul ifki itu banyak orang yang banyak ulama, ya, bukan orang, ulama yang berpendapat juga bahwa itu ayat safari. Karena apa? Kejadian ifki ataupun fitnah ketika istri Nabi dituduh berzina dengan sahabat, siapa itu namanya sahabatnya itu? Sofwan, itu ketika perjalanan, ya, sehingga dikatakan ayat safari. Begitu banyak, ya. Tapi yang kita ambil yang paling populer, yang paling masyhur, yang paling jumhur ulama ambil adalah Makiyah Madaniyah. Dan ta'rifnya adalah segala ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makiyah, dan ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Apa tadi? Tadi pertanyaan udah juga cukup terjawab, ya. Tadi ada teman yang menjawab, ya, teman-teman dari mahasiswa yang menjawab bahwa walaupun dia turun safari, hadori, samai, saifi, sitai,
tapi sebelum hijrah maka dikategorikan ke dalam Makkiyah. Ketika setelah hijrah katakan Madaniyah. Tadi ciri-cirinya sudah disebutkan ya. Ya, kalau Makkiyah itu dia terdapat ayat sejadah dalam. Kalau nggak salah ada berapa? Ada 14 atau 15 ya surat ayat sejadah itu. Kemudian ayat yang di dalamnya terdapat kala. Ya. Ini kalau kala biasanya di juz 30 ya. Kemudian yang diawali dengan ya ayuhan nas. Kenapa ayuhan nas? Karena di Mekah ketika Nabi berdakwah itu masih tercampur, ada yang sudah iman, ada yang belum beriman. Sehingga khitabnya itu masih umum supaya bisa diambil pelajarannya oleh orang non muslim dan diambil pelajarannya oleh muslim. Ya, saya bercerita sedikit ya tentang hikmah kata ayuhan nas ya. Tadi ya ketika ditanyakan hikmah ya, apa hikmahnya kita mengetahui Makkiyah Madaniyah? Salah satunya ini, kalau di zaman dulu kan cuman kita bisa ambil pelajarannya bahwa Makkiyah itu tadi ya untuk umum, karena masih ada orang yang belum beriman ya di Mekah itu waktu itu. Bahkan setelah hijrah pun di Mekah masih banyak yang belum beriman. Nah, kalau di zaman konteks kekinian kita bisa ambil pelajaran dari perbedaan Makkiyah Madaniyah. Contohnya tadi Makkiyah diawali dengan ya ayuhan nas. Ya. Ketika kita suatu saat berada di forum yang bercampur Islam dan non-Islam, non-Muslim, ataupun kita berada di satu negara yang Islam dan non-Islamnya ada. Contohnya saya pernah beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2023 ya, mungkin pada tahu ya, ketika saya mendapat tugas di Jepang itu, salah satu ayat yang saya ambil pelajarannya itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Kenapa diawali ayuhan nas? Itu menunjukkan bahwa pelajaran yang ada di Al-Quran itu bukan hanya dampak positifnya itu untuk orang yang muslim saja, mukmin saja, tetapi orang non-muslim pun bisa mengambil manfaat. Bisa kita jelaskan manfaat ayat tersebut untuk orang non-muslim. Contohnya ketika suatu saat saya berada di forum di depan KBRI ya. Nah, di KBRI itu petugasnya itu pegawainya itu walaupun orang Indonesia ya, tapi ada yang dari muslim, ada yang non-muslim. Bagaimana kita menerangkan Islam di depan forum seperti begitu, tapi ingin ibrohnya itu bukan hanya non-muslim yang dapat. Akhirnya saya pernah waktu itu menerangkan tentang di surat Al-Baqarah itu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu di juz 1 masih di situ ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum bin. Di dalam ayat tersebut berbunyi ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di bumi itu yang halalan thayyiba, halal dan juga baik, ya, bergizi. Nah, ketika di negara non muslim ataupun di lingkungan yang masih tercampur antara iman dan yang tidak beriman, ayat Makkiyah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dulu ya ketika Nabi berdakwah, ayat ini harus dipahami oleh orang Islam dan non-Islam. Contohnya simpelnya begini, ketika Allah memerintahkan kayak tadi, kenapa kalimatnya itu tidak ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, tetapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi yang diseru itu mau muslim, non-muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, mau sudah tua, ya, semua diseru. Untuk apa? Makanlah oleh kalian yang halal dan yang baik. Untuk orang muslim tentu halal baik itu adalah suatu keharusan. Ya. Di samping ketika memakan yang haram itu dosa, tentunya ada dampak negatif juga untuk kesehatan. Contoh ketika mabuk-mabukan diharamkan, bagi orang muslim itu satu, ketika
mabuk itu haram. Yang kedua, merusak akal, ya, merusak badan, ya, menghilangkan akal. Untuk orang non muslim apa manfaatnya? Halal, ya. Kata halal itu kan artinya terbebas. Bukan halal secara syariat, tapi halal itu kan kata dasarnya itu terbebas. Jadi orang-orang muslim menurut Al-Qur'an, makanlah oleh kalian makanan, rezeki, minuman yang terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari sengketa, terbebas dari merugikan orang lain, terbebas dari hak orang lain. Jadi halal yang bisa dimaknai oleh orang muslim, halal secara syariat, ya, secara hukum. Tapi kalau kita terangkan halal kepada non muslim, karena kata halal itu artinya terbebas, ya, maka kita ajarkan terbebas dari mengambil hak orang lain, terbebas dari dat-dat ataupun unsur di dalam makanan itu yang merusak badan. Kemudian thayyibah juga bergizi. Karena apa? Ternyata seperti penelitian terhadap daging babi contohnya. Kalau di muslim kan udah babi itu kan udah haram, juga tidak thayyib, ya. Ternyata ketika dijauhi juga oleh orang non muslim, babi itu akan membuat badan lebih sehat, karena menurut penelitian babi itu mengandung cacing pita, mengandung unsur-unsur yang merusak badan. Nah, itu. Jadi salah satu hikmah kekinian kita bisa ambil dari kata-kata ya ayuhan nas, contohnya di surat Makkiyah itu, bagaimana kita bisa mengkonseptualisasikan, menerangkan sebagaimana Nabi menerangkan dulu di hadapan orang yang sudah beriman dan belum beriman. Nah, kemudian ketika di ciri-ciri surat Madaniyah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu seolah-olah Nabi itu lebih kompleks, ya, lebih dalam, ya. Tujuannya itu untuk memajukan orang mukmin, ya, khitabnya kepada orang mukmin, sehingga apa-apa yang tidak pantas dibahas di depan non muslim, bahaslah di lingkungan muslim saja. Contohnya begini, mungkin kalau ketika seorang laki-laki atau ustadz di antara antum ada yang khutbah, tujuannya ketika khutbah kita akan lebih barbar, bisa bebas untuk menyampaikan syariat Islam itu lebih ketat, ya, lebih ketat, karena yang kita hadapi orang mukmin semuanya. Tapi ketika kita di forum umum, ceramah umum, ya, bisa saja yang hadir itu ternyata ada juga non muslim yang hanya ingin sekedar tahu, hanya sekedar ingin bikin konten. Nah, itu harus lebih hati-hati, sebagaimana Nabi hati-hati ketika menyampaikan atau ketika wahyu turun, diawali dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang merangkul. Sebenarnya contoh tadi ya ayuhan nas, kepanggilan yang lebih umum untuk menunjukkan kehati-hatian ketika menyampaikan pun bisa terukur, gitu ya. Sehingga ayat Makkiyah Madaniyah itu ternyata betul-betul penting ketika didalami, banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi apalagi contohnya ciri-ciri ayat Makkiyah, kisah Nabi Adam dan iblis, ya. Kemudian apalagi biasanya ini, kalau kita baca tafsir itu biasanya di judul tafsir, contoh Al-Jalalain, tafsir itu biasanya dijelaskan Al-Baqarah misalkan dia madaniyah, illa kecuali ayat berapa, ayat apa yang contoh tadi, ya, Al-Baqarah itu kan madaniyah. Tapi di dalam Al-Baqarah itu tidak semua madaniyah. Ada yang diawali dengan ya ayuhan nas seperti tadi saya jelaskan. Ada yang dari ya ayyuhalladzina amanu. Tapi secara gamblang diambil yang paling banyak di ayat ini madaniyah atau makkiyah nih. Kalau lebih banyak madaniyah, biasanya surat tersebut lebih dikenal surat madaniyah. Kalau misalkan di surat tersebut lebih banyak ayat makkiyahnya, maka biasanya dikategorikan surat makkiyah. Itu ya. Kemudian tadi urgensinya udah juga, sebenarnya udah lengkap ya yang tadi dijelaskan oleh pemakalah.
mudah-mudahan selain dari makalah hari ini, antum bisa ini juga bisa memperdalam dari membaca apa namanya pembahasan ulum Makkiyah Madaniyah dari sumber yang lain. Jadi saya ingatkan ini di sini saya lihat itu bagus ya, ada dari daftar pustaka saya lihat ada dari kitab, ada dari jurnal ya, jurnal. Jadi tingkatan referensi yang baik itu kan pertama sumber asli ya dari kitab. Kemudian setelah itu bisa kita melompat kepada jurnal. Setelah jurnal nanti disertasi, setelah disertasi tesis, setelah tesis skripsi, jadi terakhir skripsi itu ya. Ya silahkan ada yang mau ditanyakan lagi atau kalau cukup kita ini ada kita sudahi saja. Jadi yang penting materi sudah tersampaikan. Jadi kalau makalah ulumul Quran ini tidak harus 2 jam, tidak harus pas gitu 2 jam atau sesuai ini. Kalau 1,5 jam, 1 jam lebih sedikit materi sudah tersampaikan, tidak apa-apa. Itu ya, untuk pemakalah selanjutnya saya ingatkan lagi, maksimal sehari sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis ya, maksimal hari Kamis, kirim makalahnya di grup ataupun japri juga ke saya, tidak apa-apa. Untuk bisa dibaca-baca oleh saya dulu, kemudian dikoreksi apa yang kira-kira dikoreksi, dan kepada teman-teman juga supaya bisa membaca dulu dan menjadi mantap ketika bertanya dan jawab. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup saja. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi yang telah memberi masukannya dan tambahannya untuk kelompok kami, dan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, barokah juga bisa diamali bersama-sama. Terima kasih. Sebelum mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup Zoom, boleh on cam buat di screenshot. Baik, sudah semua? Oke, terima kasih. Sudah ya, kalau sudah silakan ditutup saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.